Udah sini aja itu. Udah tinggal ya. Awal-awalnya mau ngurusin, tapi bisa ditinggalin udah pindah. Bisa aja, cepet ya. Kenapa? Nih di sini nih ada airnya, soalnya ada airnya. Fotoin dong. Tapi kalau dia sih tiap hari. Ini juga kotor, masih kotor banget. Belum sempat itu sih mbaknya. Iya. Sepi banget. Sendiri aja di rumah. Pada kerja. Kotor. Mbaknya juga masih kotor tuh, hari ini harus dikuras. Ibu bawa batik. Batik. Udah dibuang aja tuh. Dibuang tapi Bu. Udah mau jadi nyawa Pak Ban harusnya di ini aja kali ya. Bapak. Banjir enggak Bu, debuan juga. Gimana? Dia di stop. Apa itu? Senternya kelurahan ini udah rusak. Senternya. Aduh, 1, 2. Aduh. Mana? Ibu baru datang. Si antri. Soalnya kira nggak datang. Dispenser Bu. Ya? Dispenser di belakang. Dispenser Bu, tatakan. Dispenser apa? Kulkas ke belakangnya Bu. Kulkas kalau kering. Kayaknya. Buang aja, Imas. Iya, dibuang. Ya. Kasihan kalau punya anak kecil apalagi. Buang aja ya, Bu. Udah gede-gede lagi tuh. Ini udah mau jadi ya, udah sejuk kalau pakai tatakan ya iya kan udah yang satu deh buang deh keluar bisa buang aja oh di jalan bekas 2 dispenser 1 di sini pas rumah sama ban apa tuh
Ada mahasiswa dari Davina. Bawa abangnya. Bu Merlinya udah pulang belum? Dari Palembang. Nanti aku baca. Nanti pulang aja ya. Ini ada airnya, nanti kalau itu. Iya, aku lagi PSN. Soalnya kalau dibuka susah. Ntar aku telepon lagi, oke? Oke. Karena dia suka dengan Genangan air yang bersih. Belum sih ini ya. Buang aja Mbak sebelum ini. Bersih juga gini ya. Nah, mana nih? Aku minta batunya dong. Ntar adanya Ini banyak sampahnya itu makanya enggak nyerap. Iya, sampahnya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi nu'ika fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman yang bagi lil jalali waskal kautari ma'asim sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sekel Beruya Selatan, Bapak T.B. Rabiuddin dan beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Kasih Kesra, Ibu Haja Tuti. Yang saya hormati Ibu Dokter, Ibu Rosmawati. Yang saya hormati Bapak-Bapak Satpol PP, Pak Arifin dengan tim. Yang saya hormati juga para kader ibu-ibu PKK, kader Jumantik dari Meruya Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini diringankan kita untuk melangkahkan kaki kita ke Air Petra manuver dalam rangka jumling dan dalam rangka rutinitas tugas untuk dapat memeriksa jentik nyamuk dan juga hal yang lain berkaitan dengan kondisi-kondisi yang ada di RW 09. Salawat serta salam adalah kita haturkan dan kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita sebagai jemaahnya akan mendapatkan syafaat yang terakhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya hormati, yang pertama saya mohon maaf selaku tuan rumah, saya memperkenalkan diri. Saya adalah Sumekti, yang mana di periode 2024 sampai dengan 2029 diamanahkan oleh warga sebagai ketua RW kegiatan jumling. Jadi saya mewakili para ketua RT, mewakili kader Jumantik, mewakili kader-kader PKK, khususnya di RW 09. Kami mohon maaf kepada para pemangku wilayah, terutama dari Kelurahan Meruya Selatan, yang mana dalam pelaksanaan jumling ini koordinasi yang kita lakukan mungkin saja belum optimal, ya. Jadi dihadiri oleh para perangkat kewilayahan terutama dari Meruya Selatan, baik itu Pak Sekel, Ibu Kesra sendiri dan seluruh kader-kader yang ada. Kami bermohon juga di dalam seminggu terakhir mungkin reminder ataupun kegiatan ini dilakukan bisa saja alfa atau lupa, ya, baik saya sebagai RW-nya maupun kadernya. Jadi saya bermohon untuk ke depan next kalau memang nanti ada kunjungan lagi di RW 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la
Bapak Hendra Wihara jadi membantu ya selama proses sebagai dokter kurs 2 apa kurs 1? Yang pertama-tama ini makasih atas kehadiran atensinya Bapak Ibu ya pada pagi hari ini, karena kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ria, batinnya, untuk bisa kita berkumpul dalam warung cakap, yaitu biasa juling ya, dan dilanjutkan dengan nanti dari Ibu Ros memberikan arahan juga terkait Bapak ya. Saya nggak banyak kalam untuk sampaikan, jadi parameter di lingkungan RW itu lain-lain Pak RW. Contoh jumatik di sini mungkin dari saya awal masuk mungkin di sini aja kali ya, seremonialnya atau apalah ya di sini. Saya pikir itu teknis di bawah saja PRW itu. Kalau di RW lain deh, mungkin di RW yang 1 udah PRT, di RW 2 atau kalau RW 9 teknisnya mau ke rumah ada lagi atau bagaimana teknis saja. Yang jelas ya, tapi kan Pak RT itu ada rasa tanggung jawab juga ke situ. Itu teknis di internal masing-masing ya. Jadi poin-poin ini saya nggak banyak-banyak karena saya mungkin pada bosan kali saya kalau yang ngasih ya. Jadi poin-poinnya itu aja sih ya. Yang jelas jaga kesehatan ya. Jelas kita konsultasikan yang lain, terima kasih ke saya juga ya, program-program pemerintah ke bawah jalan ya. Ini poinnya itu aja. Sekali terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dari Lurah Ruya Selatan dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekel, Pak Dr. Safiuddin dan Ibu Kasih Kesra Bu Sri Astuti. Terus Pak RW 9 Pak Subeki selaku tuan rumah dan Pak RT ya. Nah, terus dari Pol PP, dari PKK Kelurahan Meruya Selatan, pengurus RPTRA Semeruya Selatan, kader Jumatik dan kader kesehatan dah semuanya terserah. RW 9 Meruya Selatan yang saya cintai dan banggakan. Ya, Bu, Bapak, tadi kan kita udah teman saya Bu dari kecamatan Mbak Dewi dan Ridho. Ya, tadi kan kita udah keliling-keliling ya Bu. Kita tadi dibagi tiga bagian. Tadi ya, jadi yang positif kan tadi ya kita mengevaluasi ya dari yang kita keliling-keliling, kita untuk melihat apakah di lingkungan RW 9 ini termasuk rawan tidak terjadinya kasus DBD. Jadi untuk kita tahu rawan atau tidak, kita lihat dari ABJ. Masih ingat ya Bu singkatannya? Angka bebas jentik. Rumusnya masih ingat juga ya Bu? Oke. Tadi yang dari kelompok 1 tadi ada dari 25 rumah diketemukan 8 positif. Yang kelompok 1 lagi tadi kan dari 10 rumah ditemukan 2 positif. Yang 1 lagi dari Dewi tadi 10 sama 5 ya? 6 positif. Jadi totalnya nih Bu ya, total yang dikunjungin artinya kan 45 rumah. Yang positif tadi kan jadi totalnya ada 16. Ya, 16 rumah. Ya, 16 rumah yang kita kunjungi dari 45 rumah. Artinya ABJ-nya berapa coba Ibu? Ayo siapa yang salah satu jawab? Gimana? Atau siapa lah yang menjawab boleh. Rumusnya dulu dah. Jumlah rumah yang dikunjungin dikurangin jumlah total rumah yang ada ditemukan jentik dibagi total rumah yang dikunjungin kali 100. Jadi tadi kan yang dikunjungin 45. 45 dikurangin yang positif 16. Artinya 45 dikurangin 16 dibagi lagi total yang 45 kali 100. Iya, berapa Bu? 64,4%. Artinya di RW 9 ini yang tadi kita kunjungi itu terjadi rawan kasus demam berdarah. Yang dianggap aman dari kasus demam berdarah, ABG-nya berapa mestinya? 95. Di atas 95, sama ya.
Artinya ini kan tadi kita temukan Pak info ya Pak RW. Ini kan tadi 64. Sedangkan rawan tuh di atas 95, minimal 95. Jadi emang rawan ya. Jadi ingetin lagi tolong ya semua sebagai pemangku wilayah, maupun Pak RW, Pak RT, kader, PKK, pokoknya semua dah. Tolong ingetin lagi untuk warganya, apalagi kan sekarang ini musim hujan ya. Jujur tadi kita temukan Pak, yang pertama banyak yang di ban bekas ban Pak. Jadi yang nggak pakai banyak banget karena genangan kan air hujan. Jadi dia menampung di bolongannya ban. Itu banyak banget ditemukan jentik nyamuk. Sebaiknya Pak kalau bisa bannya itu dibolongin pakai paku Pak. Kalaupun air ini nggak nampung gitu loh, itu salah satunya. Atau kalau nggak pakai pasir dipenuhin, lubang bannya dipakai pasir itu juga bisa. Kalau nggak yang aman ya bolongin aja pakai paku. Jadi kalaupun air dia netes gitu loh, nggak bakal nampung, itu sih intinya. Terus tadi juga banyak yang di pot apa, jadi gini, dia ini sebenarnya kayak tutupannya, tapi kan dia ada celahnya ya Pak. Kalau ember itu kan ada celahnya di sampingnya nih. Kalau dia balikin pun ada sampingnya ada celah. Nah itu jadi penampungan air dikit pun bisa jadi karena hujan. Jadi di situ juga ada ditemukan jentik nyamuk. Juga banyak apa di tanaman hias juga ada. Di tanaman hias sebaiknya ditaruh ikan kalau mau. NPT ada tuh ya tanaman air. Coba nampung air tuh. Nah di situ kalau ada tadi satu rumah yang bagus cakep. Taruh ikan tapi ternyata belakangnya itu kelewat. Pokoknya udah cakep banget sampai ke belakang kita lihat. Ya itu Pak tadi salah satu embernya dia ada yang terbalik, jadi ternyata tatakannya jentik, penampungan atasnya, padahal depannya udah cakep tuh, tanaman airnya semua ditaruh ikan, kolamnya juga ada ikan, cakep banget, tapi sampai kita ke belakang lewat, kena juga. Kayak gitu Pak, pokoknya intinya ada tempat-tempat yang bisa jadi penampungan air ya. Jadi penampungan air kan kayak misalnya tadi selain di bak mandi, ember-ember, ban bekas, tempat dispenser, tatakan dispenser, itu juga jadi salah satu bisa jadi penampungan air yang bisa menyebabkan terjadinya jentik nyamuk. Kalau kita diem itu 3 hari biasanya air bersih itu pasti biasanya ada jentik nyamuk kalau enggak. Salah satunya kalau bak tadi juga ada di rumah warga yang baknya besar, kalau nggak bisa dikuras, dia katanya nggak bisa ada yang bantuin kuras juga. Minta abate ya kalau misalnya kadang punya abate kan ya buat ke warga. Oke, dikasihin aja ke warganya yang nggak bisa. Kalaupun kurang bisa minta di puskes ya abatenya, gratis kok tenang aja. Terus ya berhubung tadi kita udah untuk yang Wolbachia ini kan RW 9 nanti mulai Senin kita udah mulai Senin Pak di semua wilayah ke MS ini kita mulai nanti pentitikan otak orang tua asuh untuk Wolbachia dan kita nanti di RW 9 ya hari Senin Bu mulai jam 1 siang ya karena jam 1 kita juga masih pelayanan dan kita juga agak nggak bisa ya jadi kita siang jam 1 Pak kita keliling dari satu titik pokoknya nanti sesuai map kita pakai handphone keliling-keliling sampai nanti otaknya di titik-titik mana nanti kita menentukan ya pokoknya jaraknya antara satu titik otak ke berikutnya itu 50 Pak 50 meter ya iya 50 meter Bu ditaruh ember nanti ember yang buat nanti Wolbachia betinanya Aedes aegypti-nya tadi jantannya berwolbachia betinanya berwolbachia juga turunannya ya benar udah berwolbachia semua artinya nanti kan lama-lama jadi yang jadi patokannya lihat betinanya Bu Bapak ya betinanya jadi kalau jantannya nggak ngaruh jadi kita lihat kalau betinanya yang berwolbachia otomatis wolbachia tapi kalau betinanya yang Aedes kosong opong nggak bisa menghasilkan mati istilahnya nanti telurnya jadi udah nggak terusin lagi. Jadi dipersiapkan mungkin ada tambahan sedikit rumah dari yang sebelumnya nanti pada saat penelusuran pendataan OTA itu nanti setiap RT didampingi oleh korlap. Jadi nanti korlapnya kemarin kan mungkin di Buraya Selatan ada Mas Sultan dan juga Mbak Hafifah. Nanti kalau pada saat pendataan OTA itu nanti semua mungkin separuh dari jumlah korlap kita sekarang kita korlapnya tadi ada di 12 sekembangan sekarang bertambah menjadi 24 jadi nanti sebagian mungkin ada 12 orang itu akan datang dalam satu RW jadi nanti setiap kader bisa berkumpul jadi satu untuk membagi dengan korlap-korlapnya jadi nanti pada saat pendataan langsung berjalan dengan korlap karena nanti pendataannya akan melakukan
pendataan melalui aplikasi. Jadi nanti aplikasi ada mapsnya, nanti pada saat penelusuran di jalan sekaligus langsung dititikkan, nanti ada kotak-kotaknya seperti itu. Jadi langsung dari ujung ke ujung RT-nya ya Bu. Jadi dipersiapkan nanti otanya, rumah-rumahnya kira-kira yang mana saja yang akan dituju menjadi ota. Dan Ibu Tuti, Dr. Rosma, dan tim dari Pustu Muria Selatan 2, dan Satpol PP, dan ibu-ibu PKK, Ibu Jumanti, Ibu Epetra nih selalu ikut ya. Izin saya perkenalkan, nama saya Dewi dari Puskesmas Kembangan, memberi informasi tentang CKG. Udah pernah dengar Bu CKG? Cek kesehatan gratis ya. Sementara ini masih di Puskesmas Kembangan, masih di Kecamatan Kembangan yang di Permata Buana. Jadi CKG ini Bu screening kesehatan bagi yang ulang tahun, Pak RW, PRT ya. Jadi warganya kalau ulang tahun, misalnya nih besok tanggal 22 ulang tahun, dari sekarang bisa daftar. Daftarnya ada 3 opsi. Jadi 1 melalui aplikasi Satu Sehat, 2 melalui WA Kemenkes, ketiga melalui barcode tapi yang ada di Puskesmas on the spot. Jadi langsung dari on the spot. Jadi misalnya nggak sempat daftar nih kita nih pakai aplikasi, boleh langsung aja datang, nanti ada barcode tinggal scan aja ya. Terus juga kalau ada aplikasi itu nomor dari Kemenkes Ibu boleh dicatat Bu kalau seandainya mau daftar ya. Jadi 0812 bisa di WA 0812 7887 8812. Jadi ini nomor WA Kemenkes untuk mendaftar ulang 0812 7887 8812. Bu, ini screening kesehatan ini kayak medical check up. Jadi semua diperiksa. Terus kalau seandainya umurnya 40 tahun terus ada riwayat penyakit darah tinggi, kolesterol itu ya sama itu puasa ya Dok ya. Dari jam 10 malam puasa. Kalau minum air putih boleh, kecuali makan. Soalnya Dok kemarin banyak kasus yang datang itu kebalik ya. Jadi ya kalau puasa jadi jam 10 malam. Adanya jentik ya, ini menjadi PR kita bersama. Ternyata memang warga kita belum begitu aware. Ya, ini memang bukan hanya PR-nya para jumantik, tapi seluruh warga kita harus aware ya terhadap kondisi ini. Itu sayur besan namanya Pak